kembali lagi bersama saya, Laidatul Azura dalam Medcast, Medikus Podcast, podcastnya kesehatan. Kali ini sangat spesial pemirsa, karena kita akan berkolaborasi dengan Rumah Sakit Columbia Asia Medan. Nah, kira-kira pemirsa, siapa nih narasumber yang akan datang pada podcast kali ini? Langsung aja kita panggil Dr. Supriyatmo. Halo dokter. Halo. Apa kabar dokter? Bagus. Apa kabar baik dokter? Baik. Saya panggil Mbak Azura ya. Boleh panggil Mbak Azura ya. aja. Iya. Lagi sibuk ya dok hari ini ya? Enggak, biasa rutinitas. Rutinitas ya dok. Nah pemirsa, kira-kira ini dok kita akan bahas tentang apa nih dok? Yang mungkin sekarang lagi viral. Langsung aja ya dok, kita bahas tentang kenali hepatitis akut pada anak. Ya. Nah, sebenarnya dok, hepatitis pada anak ini apa sih dok penyakitnya gitu? Oke, hepatitis. Jadi hepar hati, bahasa Indonesia hati ya. Tadi hati, hepatitis itu adalah radang hati. Jadi radang itu artinya bukan hanya infeksi, jadi bisa hal lain. Nah, jadi kalau kita definisi hepatitis adalah radang sel hati dengan berbagai penyebab. Jadi hepatitis akut berarti hepatitis yang terjadi dalam waktu singkat, akut ya. Lawan akut kronis. Jadi hepatitis akut. Nah, yang jadi masalah sekarang ini hepatitisnya akut dalam waktu singkat dan misterius penyebabnya. Itu yang jadi masalah. Penyebabnya istilahnya unknown ya. Ada yang bilang tidak diketahui. Kita bahasa Indonesia bilang misterius ya. Itu yang betul. Disitulah jadi makanya viral, orang pada bingung ya. Tiba-tiba kita COVID sudah mau selesai kok ada apa gitu. Iya langsung ya dok ya. Kira-kira itu penjelasan awal. Jadi awalnya ya dok ya. Nah pemirsa, mungkin dari pengertian awal itu yang sudah dijelaskan dengan Dr. Supriyatmo, kita akan tanya juga sebenarnya gejalanya bagaimana penyakit hepatitis ini dok? Ya, hepatitis kalau sehari-hari kadang-kadang disebut penyakit kuning ya. Penyakit kuning ya. Penyakit kuning kalau hepatitisnya memang bergejala kuning terus. Jadi ada itu gejala yang sudah mulai muncul. Ada kuning, kemudian kalau kuning biasa BAB pucat itu udah berat. Nah, yang awal-awal biasanya ada yang flu-like, jadi seperti sakit flu biasa, artinya demam-demam, lemes-lemes, lesu-lesu, kemudian ada muntah, mencret, mual. Jadi banyak gejala umum. Nah, itu untuk gejala umum ya dok? Ya, gejala umum. Jadi persisnya makanya sekarang timbul kepanikan dalam tanda petik lah, gitu muntah, mencret. Langsung wah ini hepatitis, padahal baru lebaran. Iya, karena banyak. Baru lebaran kan kita banyak makan macam-macam, ya bisa juga. Tapi nggak apa-apa, waspada itu bagus. Ada kewaspadaan yang mau kita ingat. Memang ini. Ya. Tapi sejauh ini sudah ada kasus dok. Jadi kan, nah ini makanya dibilang misterius atau tidak tahu kan penyebabnya tidak tahu. Iya. Artinya kita yang tahu selama ini hepatitis virus ya, penyebab virus kan hepatitis virus dianggap. Misalnya harus kita singkirkan A, B, C, D, E. Sementara kan kita di Indonesia A, B, C udah biasa kita periksa ya Mbak Zura. Tapi yang D dan E masih selektif lah. Mungkin di Jakarta ada, di Medan tahu saya sih belum ada. Belum ya. Jadi kita nggak bisa bilang kasusnya tegak. Jadi hepatitis yang tidak tahu dan nggak bisa kita probable. Jadi pending. Istilahnya pending karena belum di MA itu harus dikerjakan. Berarti statusnya masih pending. Iya, masih misterius dan pending gitu, nggak probable aja nggak. Kalau pasti kan nggak tahu penyebab. Iya betul. Jadi kalau misalnya A, B, C, D, E negatif, virus lain negatif, penyebab negatif kita sebut probable, unknown gitu. Nah sementara D dan E belum dikerjakan, jadi pending, misalnya dipending, ditunda. Memang jadi pending, jadi kayak dicurigai tapi pending. Masih di pending. Statusnya itu nama itu WHO yang buat apa? Oh, memang dari WHO. Jadi ada probable, ada pending, nanti ada discard. Discard tuh kalau terbukti penyebab lain yang buat, artinya dicoret dari kasusnya gitu. Oh gitu, berarti mungkin media sosial terlalu ini sekarang ya dok ya? Iya, ada baiknya juga. Ada baiknya ya? Kalau dari sisi kewaspadaan boleh, tapi jangan buat panik. Iya, tapi terkadang sekarang banyak yang panik dok. Iya, banyak. Iya, karena menyerang anak-anak gitu ya? Iya, anak-anak yang nggak berdaya gitu kan, misalnya nggak berdaya. Iya. Tapi tiba-tiba kena kan ya pasti prihatin lah kita. Iya betul dok. Nah kembali lagi pemirsa, kita akan tanya kepada Dr. Supriyatmo, sebenarnya penyebab yang sudah diketahui sebelumnya apa ini hepatitis ini dok? Apakah ada virus atau dari mana gitu? Jadi hepatitis kan radang gitu, radang bisa infeksi, bisa non infeksi. Misalnya
Infeksi itu yang umum virus ya. Kita udah kenal kan hepatitis A, Ya. B dan C. Sebenarnya ada lagi D, E dan macam-macam. Banyak ya dok ya. Cytomegalovirus, ada Epstein-Barr macam-macam. Tapi yang kenal habis itu. Nah ini yang hepatitis virus misterius ini yang di luar itu. Jadi adenovirus disebut-sebut tapi kan nggak pasti juga. Nah adenovirus itu kita tahu sering menyebabkan diare dan itu biasanya nggak berat. Beberapa kasus diare akibat adenovirus biasa-biasa sih kita. Kasus biasa ya dok Iya. ya. Nah, itu jadi karena banyaknya kita karena belum tahu jadi orang berasumsi yang ya saya pikir cari sumber yang benar lah ya Mbak Azura. Sumber contoh satu ini mungkin ini media ini kita benar kan kita dari sumber yang benar ya kebetulan saya dokter anak bidangnya itu konsultan bagian hati dan saluran cerna ya. Jadi apa yang kita sebutkan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi Memang cari sumber yang benar. Sumber ya. yang pasti ya dok. Ya yang pasti. Karena sekarang banyak sekali mungkin sumber-sumber yang mungkin katakanlah belum pasti Ya dari sumber mana. katanya. Iya, itu betul kita nggak sekali. tahu dari mana. Karena memang banyak sekali dok, kayak ibu-ibu mungkin yang anaknya masih umur 4 tahun gitu, dapat info langsung panik gitu. Oh Iya. ini hepatitis, sampai anaknya nggak boleh keluar, sampai ini, itu mungkin salah mungkin gitu ya dok ya. Ya tergantung sih keluarnya kemana. Sama dengan kan kita udah pengalaman ya, berapa Iya. tahun ketiga ya wabah ini pandemi ya. Pandemi ya. Artinya kalau kita misalnya sebut adenovirus penyebabnya kan tentu dari saluran cerna dan saluran pernapasan. Kita udah benar nih saluran pernapasan dan benar masker jangan lepas dulu lah. Kan udah terbiasa kan. Iya betul. Ya mungkin beberapa waktu lagi mudah-mudahan tidak lama. Nah pencegahan lain sekalian kena Mbak juga udah singgung. Tentunya kalau dari makanan, misalnya hepatitis A, kita tahu mulai dari makanan minuman ya tentu jaga makan yang bersih. Bukan nggak boleh jajan. Nanti kalau kita bilang nggak boleh jajan yang jualan kasihan. Iya, jadi, betul, betul. jadi kita sama-sama mengingatkan yang jualan tolong jaga kebersihan, bertanggung jawab ya. Jadi supaya orang beli juga jangan bonus beli makanan plus virus hepatitis Iya. atau virus aman nggak boleh. Jadi sama-sama bertanggung jawab lah. Ya. Mindsetnya mungkin agak diubah sedikit ya. Ya dok, bersih lah, jangan Ya. ini pembelinya nggak berulang, nggak boleh gitu. Jadi Iya, orang jadi beli ya. kasihan yang jualan Iya, ya dok ya. Jadi dia nggak mau Jadi jual saling juga, jadi yang jualan nanti kita beli tapi dengan standar yang bersih ya. yang bersih ya dok ya. Nah kembali lagi dok, kalau kita bahas tentang hepatitis tadi, ini Iya. ada mungkin tagline yang mengatakan bahwasannya penyakit ini penyakit yang tidak biasa. Apakah itu maksud konteks tidak biasa itu bagaimana ya dok ya? Jadi ada terminologi kalau hepatitis biasa hepatitis. Kalau dulu kan hepatitis kita takut yang kronis kan. Kita kenal yang akut tuh hepatitis A itu. Misalnya sembuh sendiri 100%, bukan 100% lah. Umumnya sekitar 90% sembuh sendiri. Sekian persen berlanjut dan biasanya ada ya di bawah kecil lah. Mungkin di bawah 1% yang fulminan jadi hatinya rusak. Iya. Nah itu. Jadi kalau yang hepatitis akut ini, yang akut sekarang ini justru kenanya cepat, hatinya rusak. Kalau dulu kita takut yang hepatitis kronis. Yang kronis. Misalnya B, orang wah stres B dan C kan kena kronis bisa kronis, rusak hati atau kanker hati ya. Nah kira-kira itu. Jadi tergantung. Jadi jangan kan bisa diputar balik kan hepatitis virus ya bahaya. Tapi kan kita udah pernah pengalaman. Nah ini ya kita berharap dapat solusi lah. Misalnya tahu penyebabnya. Bisa dicari solusinya ya. Ada solusinya. Atau misalnya nggak tahu penyebabnya selesai kasus habis saja kan. Kita nggak tahu misterius habis dia tiba-tiba nggak ada kasusnya lagi selesai ya. Oh, tapi itu pernah bisa terjadi terjadi ya dok ya? Karena kan harus ingat hepatitis virus itu bisa sembuh sendiri. Hepatitis B sekalipun, hepatitis C kan ada antibodi kita. Buktinya di laporan yang kasus ya di Inggris. Iya. Gimana tuh di Amerika yang ada kasusnya kan Sudah ada sekian persen sembuh kan. Sembuh bagus dia. Berarti mungkin yang diberitakan tidak separah itu berarti ya dok? Karena hati-hati, akut itu kan misalnya gini, contoh kasusnya cuma 10 lah kita ngomong. Iya. Cuma 10. Tapi kalau yang kena keluarga kita gimana? Nah, jadi harus fair. Jadi manusia nggak bisa kita bilang sedikit. Yang nggak ada jadi ada, hati-hati. Memang mindsetnya harus Ya nggak diubah boleh. ya. Yang Ya, misalnya nggak bisa kita head to head dengan pandemi COVID. Nah ini kan beda. Ini Iya, kan betul. penularan dari udara lebih cepat. Ini Iya, mungkin, betul. ini kan mungkin ya. Kalau dari makanan kita jaga makanan, pengolahan lebih baik. Oke. Makanya pemerintah kan mencari itu. Jadi tahu penyebab, tahu cara cegahnya. Tapi ya sekarang ini general penyebab pencegahan umum. Memang umum ya. Artinya umum dengan ini dari napas kita pakai masker, dari mulut ya, makanan minuman tentunya cuci tangan, jangan bahasa Medan kongsi, sharing, kongsi ya. Dikongsi ya. Jangan kongsi Betul. sendok, bahasa Medan itu kongsi, jangan
bagi-bagi sendoknya Bagi sama sendok. minumnya. Jadi masing-masing Terpisah ya dok. ya alat makan minum Alat dibiasakan masing-masing. Nah itu sebenarnya dok kalau tadi pencegahan melalui makanan ya dok ya, Iya. apa ada faktor lain gitu dok? Mungkin bersentuhan atau apa gitu dok? Ya bersentuh peluk-pelukan kalau kan nggak menular dari kulit, kecuali misalnya sakit kulit kita peluk tempel kena misalnya cacar Iya. gitu bisa. Ini kan enggak. Tuh enggak ya, Peluk-pelukan dok, nggak apa-apa, mau ciuman pakai masker kan, asal jangan gitu. Sama seperti COVID, misalnya kita tangan tercemar kita anggap, kalau kita nggak pegang mata, hidung kan nggak masalah. Selalu diingatkan, oh kalau pegang ini cuci tangan dulu, itu juga sama. Kalau mau makan, ya jangan lupa berdoa, cuci tangan gitu ya. Jangan difoto ya. Orang kan makan sekarang difoto dulu. Betul, foto Habis itu dulu lupa baru cuci tangan. makan. Iya. Tapi memang konteksnya karena ini anak kan dok, karena penyakit pada anak Iya. gitu. Jadi terkadang orang tua ini mengatakan oh nggak boleh deket ya sama ini, nggak boleh salaman begitu. Nah, itu kewajiban kita, Mbak. Iya. Azura menjelaskan itu penularannya kan ya tetap standar, artinya masker tetap, kebersihan dekat-dekat boleh. Kan dia nggak nular dari dekat-dekat. Misalnya dari udara kita belum tahu. Kalau Iya. kita anggaplah nular dari udara, tentunya masker kan. Iya betul. Itu aja. Jadi apa yang sudah kita lakukan selama sekian tahun tetap plusnya menjaga dari makanan kan kita udah lakukan juga. Semua Iya. kita makan cuci tangan ya, sekarang hanya mengingatkan ya. Mencegahnya sama dengan mencegah diare juga, Mbak Azura. Bukan hal baru sebenarnya penyakit. Ya kalau penyakitnya baru, pencegahannya kan nggak baru, biasa standar. Karena udah biasa kita ya dok ya. Nah kembali lagi dok kalau kita tentang anak ini ya, pada anak sebenarnya kan anak-anak ini mungkin agak susah ya dok ya kita ini jangan gitu karena dia berteman dengan yang lain Iya. gitu, jajan atau seperti makanan temennya gitu. Apakah ada gitu tips atau ini dari dokter gitu untuk bagaimana sebenarnya baiknya untuk menjaga kesehatan pada anak gitu? Ya tentunya kalau di sekolah kita minta bantuan kerjasama ya dari Iya. pihak guru, pihak sekolah. Ya masker ya masker kan memang udah ada pemerintah mengatakan bahwa udah mulai bebas kalau di luar. Tapi kalau ada wabah ini kita tambah lah dikit lagi, tambah dulu. Tetap lagi ya. Jadi ingatkan orang tua, tentu anaknya bilang nanti sekolah masker jangan lepas ya. Kemudian ya kita bontotin misalnya dan kita bawa makanan dari rumah, bilang dari rumah. ini makan yang ini jangan bagi-bagi sama temannya gitu. Ya kita tetap lah namanya anak tetap akan gampang riskan untuk dilanggar. Namun Iya, betul. ya kita minta guru yang di sekolah itu. Misalnya kita jadi jangan khawatir juga. Orang tua anak tetap sekolah ya, cuma dari pihak sekolah juga harus ya bertanggung jawab ya. Tetap bertanggung jawab. Prokesnya jangan longgar tetap. Walaupun sudah ada ultimatum agak longgar nih ya dok. Iya, longgar untuk COVID-19, tapi kan Iya. hepatitis. Belum ya dok ya. Dan kan ada himbauan itu, Iya. masker pakai tetap prokes, Iya. jaga jarak misalnya, tetap kalau pernapasan penularan. Tapi kalau yang tangan kan cuci tangan gitu. Tetap sanitizer. Sanitizer mungkin ya, dok, ya udah kita lakukan pada dasarnya. Udah kita lakukan. Memang sudah Mungkin kita lakukan. diminta agak nambah dikit. Oh, jeda waktunya lebih Ya kita panjang. berharap nambah dikit aja. Kalau bisa berharap bulan depan selesai hepatitisnya kan ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah ya Kalau dok nggak ya. bulan depan berdoa bulan depannya lagi. Jangan kayak seperti bertahun-tahun ya. Iya jadi 3 tahun seperti COVID ya dok Jadi ya. kita berharap sama-sama bertanggung jawab ya. Jadi kalau dikasih keterangan oleh pemerintah ya kita seperti ini kita ingatkan. Cemas jangan berlebihan tapi jangan anggap remeh. Tapi tetap berarti mungkin kalau anak ini peran orang tua atau orang terdekat ya dok pasti ya. orang tua pengasuh, Ya, dan pengasuh. tentunya guru di sekolah sama pihak sekolah lah kita bilang. Karena guru kan sekolah banyak, Betul. bukan hanya guru ya. Nah pemirsa kalau tadi kita bahas tentang hal-hal umum ya dok ya. Iya. Nah ini kita kembali lagi untuk masalah makanan. Nah kalau tadi kita bahas ada dokter tadi sedikit menyebutkan bahwasannya bawa bontot gitu ya dok ya. Iya. Mungkin makanan seperti apa yang bisa bikin imun anak-anak itu bisa mungkin katakanlah imunnya kuat gitu ya dok yang mungkin tidak terserang gitu. Nah itu bagaimana dok? Ya jadi makanan itu yang makanan umum, artinya tetap seimbang, ada protein, ada karbohidrat, ada protein seimbang, tentunya ada buah-buahan gitu. Kalau kita lihat sekarang kan banyak fast food, junk food itu kan Iya, nggak betul. seimbang ya. Kadang-kadang nggak ada sayur, nggak ada buah, kita lihat itu nggak bisa. Jadi orang tua kan udah ngerti biasanya ada petunjuk banyak. Masakan rumahan. Masakan rumahan, mau ayam boleh silakan dengan cara yang Iya. benar, mau makan buah bersihkan. Ya. Boleh gitu ya dok ya. Jadi makan seimbang, bukan misalnya makanan nasinya banyak, ikannya dikit, nggak seimbang. Dan itu biasanya
buku-buku banyak. Kalau kita zaman sekarang kita cari-cari di internet, di medsos banyak. Medianya sudah banyak. Media sudah banyak, tinggal kemauan untuk mencari informasi. Dan informasinya dari sumber yang tepat ya. Cuma cari misalnya seperti ini podcast yang resmi atau misalnya dari media yang resmi, Departemen Kesehatan atau institusi pendidikan yang qualified lah ya. Jadi bukan orang-orang pribadi yang misalnya buat YouTuber gitu-gitu ya. Bukan kita bilang nggak boleh, tapi jangan dia kasih komentar. Misalnya YouTuber boleh aja dicari sumber yang tepat, diajak ngobrol gitu. Bukan dia pendapat pribadi, nggak boleh, nggak kompeten bahasanya kan. Betul dok. Latar belakangnya kan bukan itu gitu. Ya benar. Nah, jadi kita yang terpercaya. Iya. Jadi boleh YouTuber buat vlog segala macam, tapi carilah sumber yang kompeten, bahasanya kompeten. Iya baiklah dok. Nah pemirsa, mungkin kita akan minta ini sedikit masukan dari dokter bagaimana seorang orang tua nanti untuk memberikan pengajaran kepada anak-anaknya khususnya ini pada penyakit hepatitis ini dok. Nah itu bagaimana dok? Oke, terima kasih. Jadi kita yang jelas jangan takut berlebihan, jangan cemas, tapi waspada. Waspada artinya kita hati-hati. Karena virus ini kan kita belum tahu penyebab. Walaupun disebut-sebut adenovirus ya disebut-sebut, tapi belum terbukti karena di hatinya nggak dapat tuh virusnya, belum dapat sampai sekarang. Pencegahan kita sudah sekian tahun ini kan udah namanya prokes ya, kita udah tahu prokes, udah tahu pakai masker, jaga jarak, macam-macam itu masih berlaku untuk mencegah penularan hepatitis yang melalui udara pernapasan. Nah kalau yang hepatitis itu kita belum tahu, sekarang belum tahu, kita anggap menular melalui saluran cerna, tentunya jalur mulut, makanan dan minum. Kita sudah sama-sama tahu bahwa jaga dari makan, artinya kebersihan, makan dimasak dengan benar ya, artinya jangan makan yang setengah matang, kemudian penyajian yang benar, jangan makan, kita jangan terlalu over. Sekarang kan banyak diolah-olah segala macam, jadi malah gizinya habis. Beda ya dok ya. Dimasak yang benar, banyak cara masaknya. Kemudian alat makan masing-masing lah itu yang harus kita ingatkan. Yang paling penting ya dok ya. Nanti anak itu diingatkan ini makanan dimakan ya, di ibunya kontrol. Waktu pulang tanya dia dimakan nggak gitu. Nanti dimakan rame-rame, sulang-sulang. Sama aja. Ya kalau dia nggak ada virusnya aman kan. Ya, tiba-tiba ada atau penyakit lain misalnya penyebab diare kan bisa sharing gitu, satu sekolah bisa kena gitu kan. Maksudnya tadi biar hemat tapi iya, anak-anak gitu dia eksperimen, punya temennya enak, kita ingatkan ya. Jadi pun mamanya harus banyak belajar masak gitu. Jadi masaknya jangan tiap hari sama bentuknya, variasi ya. Jadi variasi. Kalau tanya pengen makan apa, dia dibuatin dari rumah. Jadi begitu ya untuk upaya pencegahan. Iya, itu pencegahan yang sebenarnya udah kita lakukan itu. Jadi sekarang effort usaha sedikit lebih aja, sedikit lebih naik grade-nya mungkin ya, satu. Grade-nya naik lebih karena namanya pada lebih rajin ya. Misalnya nyuci piring ya kita kan ikut ya harus benar-benar, kadang-kadang kan itu biasa ya dok ya. Biasa cuci juga, tapi sisa makanan bisa juga ya dok ya, tinggal. Sisa makanan kan bisa basi juga gitu kan. Iya betul. Kira-kira itu. Ya, baiklah pemirsa, untuk tadi itu dokter sudah menjelaskan bagaimana upaya pencegahan ya dok ya, dan bagaimana kita menghadapi virus ini. Nah, terima kasih dokter untuk waktunya dan penjelasannya. Medikus mengucapkan terima kasih dan mungkin next time kita akan bahas lagi tema yang lain ya dok ya. Ya, siap. Terima kasih dokter. Nah, terima kasih pemirsa sudah menonton. Kali ini spesial sangat episodenya karena kolaborasi dengan Rumah Sakit Columbia Asia. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.